Perhatikan pria di tengah. Itu karena orang-orang takut pada hantu. Seorang bos geng yang selalu mengambil jalan memutar setiap kali melihatnya. Tapi tidak pernah terbayang. Putrinya diintimidasi di mana-mana di rumah. Terutama pasangan kejam ini. Mereka bahkan mempersulitnya dengan segala cara. Kami tidak hanya memintanya melakukan pekerjaan rumah setiap hari tanpa mengatakan apapun. Dan mereka selalu membuatkan sampah untuknya. Putriku bahkan tidak bisa mengeluh sama sekali. Bahkan jika Anda melihat seorang pria sebentar, Anda akan dimarahi olehnya. Apa yang kamu lihat? Bersihkan dengan baik dan bersihkan. Jika Anda tidak menyekanya dengan baik, Anda tidak akan punya makanan untuk dimakan di malam hari. Seorang anak di usia muda diintimidasi. Saya harus mengatakan itu sungguh menyedihkan. Lihat dia menangis. Pria itu bahkan berteriak dan menangis. Saya bertanya dengan nada meremehkan, apakah Anda merasa dirugikan? Rumor mengatakan bahwa ayahmu yang tidak berguna kembali untuk berurusan denganku. Jelas sekali pria itu menindas orang lain. Pada saat ini, anak tersebut juga mulai menangis. Tapi kemudian wanita itu memanggil pria itu. Sejujurnya, siapa yang tidak tahu bahwa saudara ipar yang tidak berguna itu telah meninggal di luar? Apakah kamu tidak akan mempermalukan bajingan kecil ini dengan membiarkan dia kembali? Namun sang anak selalu percaya bahwa ayahnya akan kembali. Namun pria itu langsung merasa tidak senang setelah mendengar ini. Cubit wajah kecilnya dan katakan terus terang bahwa ayahmu sudah meninggal. Anda harus mati sesegera mungkin dan bersatu kembali dengannya. Bagaimanapun, dia masih anak-anak. Melihat mereka sangat mempermalukan ayah mereka. Gadis itu harus menangis. Dia tidak tahu bahwa akan tiba saatnya sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Seorang pria langsung masuk. Hanya ketika pasangan itu melihat pria ini masuk. Tanpa ragu, dia berdiri dan memanggil pria itu. Tanyakan padanya siapa Anda. Laki-laki belum mengetahuinya. Dia adalah ayah gadis kecil itu. Lalu dia berkata dengan angkuh bahwa dia bisa masuk ke rumahku di siang hari bolong. Anda bisa memperingatkan diri sendiri. Anda masuk tanpa izin. Keluar dari sini sekarang. Melihatnya acuh tak acuh. Apakah kamu tidak mendengarku saat aku berbicara denganmu? Melihat itu dia enggan mengambil tindakan. Saya segera menelepon istri saya. Alarm khusus. Saya tidak tahu apakah seorang wanita melihatnya. Saya langsung mengenalinya sebagai ayah anak itu. Tapi ketika seorang pria mengetahui namanya, dia langsung tertawa. Jelas tidak menganggapnya serius. Segera menunjuk gadis kecil itu dengan jijik dan menyebutmu sampah bajingan kecil ini. Harus mengatakan, seluruh keluarga ini memiliki karakter moral yang sama. Namun wanita itu juga ingin memberitahunya bahwa dia belum pernah melihat Anda berjuang dengan gagah berani dalam beberapa tahun terakhir. Berani menendang pintu kami. Apakah kamu gila? Tapi ayahnya tidak memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung menghampiri anak itu. Lihatlah anak itu dengan ekspresi ramah. Namun, saat anak itu melihatnya, kemudian dia berdiri dan ragu-ragu dan bertanya, "Jikamu adalah ayahku?" Pria muda itu secara alami mengakuinya. Lalu dia menanyakan namanya. Dia tidak tahu bahwa anak itu berkata bahwa ibunya memanggilku Miao Miao. Tapi nenek dan bibiku sama-sama memanggilku tuan kecil yang liar. Mendengar kata-kata ini, pria itu sangat marah. Dia menatap mereka dengan tatapan tajam. Kalau begitu beritahu anak-anakmu bahwa kamu bukan pelacur kecil. Kamu mempunyai ayah dan ibu. Jika ada di antara mereka yang berani memanggilmu tuan liar kecil lagi di masa depan, katakan saja pada ayah. Ayah pasti akan menjaganya untukmu. Setelah menghibur anak itu, pemuda itu segera berdiri. Namun wanita itu masih terlihat enggan dan berteriak, "Saya sedang berbicara dengan Anda. Apakah kamu tuli? Apakah kamu, seorang pecundang, berani mendobrak pintuku? Berlututlah dan minta maaf padaku sekarang. Saya juga dapat mempertimbangkan untuk meminta ibu saya memaafkan saya." Pada titik ini, pria tersebut juga ingin dia berlutut dan segera meminta maaf. "Bibi akan segera kembali. Kamu dan bajingan kecil ini sama-sama tidak berguna." Namun pemuda itu tidak menganggapnya serius. Ia malah langsung berteriak kepada sang anak agar mendengarkan perkataan ayahnya. "Tutup matamu." Anak itu juga menyetujuinya dengan sangat bijaksana. Selanjutnya, setelah menghibur anak tersebut, sudah waktunya bagi anak itu untuk membalas dendam. Lihat dia dengan mata. Tidak ada yang terlihat seperti itu. Anak laki-laki itu mengangkat tinjunya. Dia menampar wajahnya dengan keras. Harus mengatakan, tamparan ini benar-benar menyulut amarah di hatinya. Semua pria tertipu. Lihat dia begitu sombong. Pria itu langsung berpura-pura. Sangat disayangkan dia benar-benar memukulku. Tanpa diduga saat ini, seorang wanita bisa menjadi tidak bahagia seketika. Panggil dia tunanganku. Kemudian dia menjadi tuan muda tertua di keluarga yang. Tunggu saja aku. Namun meskipun demikian,
Pemilik toko, apakah Anda benar-benar ingin menyembunyikan identitas Anda untuk sementara ketika Anda kembali kali ini? Menurut penyelidikan saya, keluarga Jiang tidak terlalu baik terhadap istri pemilik toko. Sekarang aku hanya menyembunyikannya sementara. Setelah tata ruang kuil Tianlong di luar negeri selesai, tentu saja akan ada. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar putriku? Merindukan dia. Itu juga bukan jebakan. Cukup krisis juga. Terutama penjara uang tampaknya menjadi sangat nyata akhir-akhir ini. Ngomong-ngomong, pria uang itu adalah saudara ipar istrimu. Sekarang aku hamil. Mereka semua harus mati. Berjalan. Apa? Lab dengan baik. Dibersihkan. Jika saya tidak bisa membersihkannya dengan baik, saya tidak akan makan apapun di malam hari. Ah, mengapa kamu menangis? Anda cukup sedih. Biarkan ayahmu yang tidak berguna kembali dan menjagaku. Oh suamiku, siapa yang tidak tahu kalau kakak iparku yang tidak berguna sudah meninggal di luar? Anda membiarkan dia kembali. Apakah kamu tidak memiliki bajingan kecil itu? Ayahku akan kembali. Ayahmu sudah meninggal. Kamu harus mati lebih awal. Bersatu kembali dengannya dan hancurkan. Berhenti menangis. Mengapa? Siapa kamu? Masuki rumahku di siang hari bolong. Saya memperingatkan Anda untuk masuk secara ilegal. Cepat keluar dari sini. Saya tidak berbicara dengan Anda, tetapi Anda tidak dapat mendengar saya. Istri memanggil polisi. Anda, kamu bilang tidak perlu. Hahaha, ternyata kamu adalah Hong Xuan. Anak ini tidak terima hahaha. Kataku, saya belum melihat Hong Xuan selama beberapa tahun. Anda cukup berani menendang pintu kami. Apakah kamu gila? Apakah kamu ayahmu? Iya, aku ayahmu. Siapa namamu? Nama saya Ibu Himiao. Ibu memanggilku Miao Miao. Nenek dan bibi memanggilku. Miao Miao, kamu bukan anak muda. Anda memiliki ayah dan ibu. Jika ada di antara mereka yang berani memanggilmu Xiao lagi di masa depan, katakan saja pada ayah. Ayah merawat mereka. Kataku Hong Xuan. Saya sedang berbicara dengan Anda dan Anda berpura-pura tidak mendengarkan saya. Apakah kamu tuli? Anda berani menendang pintu saya sampai mati? Anda sekarang berlutut di rumah untuk meminta maaf. Aku juga bisa mempertimbangkan untuk meminta ibuku memaafkanmu. Berlutut, mohon maaf sebentar, bibi akan kembali. Apakah kamu dan bayangan kecil itu akur? Miau-miau mendengarkan ayah. Tutup matamu. Hong Xiang, kamu gila. Dia memukulku. Dia memukulku. Apakah kamu tahu siapa dia? Dia adalah tunanganku. Disebut juga tuan muda tertua dari keluarga Yang. Tunggu saja aku. Kamu sudah selesai, sudah kubilang. Siapa yang berani memanggil putriku Xiao lagi? Aku pasti terikat. Ayah, bolehkah aku membuka mataku? Oke, bagaimana dengan itu? Akhirnya kembali. Lihatlah Hong Xuan.
Lihat, dia memukul bagian depan. Lihat aku sangat terluka. Bibi, di mana ini? Anda harus membuat keputusan untuk kami. Hong Xuan, apakah kamu masih tahu bagaimana cara kembali? Segera setelah Anda kembali, lakukan di rumah. Apakah kamu pikir kamu adalah seseorang beberapa tahun terakhir ini? Lihat, kamu mengalahkan Qianlong. Hubungi polisi. Saya pasti akan menelepon polisi dan menangkap Anda. Nenek tidak ingin ibu memukulinya. Pamankulah yang memanggilku Xiao. Di mana ayah melihatnya? Diam. Menelponmu sedikit. Anda. Sudah kubilang kalau ada yang berani memanggil putriku Xiao lagi. Aku pasti akan menerimamu. Anda Hong Xuan. Tidak terlihat selama 5 tahun. Begitu Anda kembali, Anda ingin membuat masalah di rumah, bukan? Cepat keluar dari sini. Ini adalah rumah yang manis. Mengapa saya harus keluar? Ini rumahku. Bukan giliran Tian-Tian yang memberikan putri tidak berbakti ini kepadaku. Biarkan saya memutuskan di sini. Saya tidak ingin memberitahu Anda lebih banyak. Aku ingin bertemu Tian-Tian. Tian-Tian tidak ada di rumah. Keluar. Ah, saya menemani klien di Hotel Jinling. Keluar dari sini. Tuan Ruan. Anda tahu, saya banyak minum hari ini. Jiang Jia Sheng. Kontrak media. Manis. Anda anak muda. Hanya cemas. Ayo minum dulu hari ini. Berapa banyak lagi yang bisa Anda minum? Tuan Lan. Saya benar-benar tidak bisa minum lagi. Hari demi hari. Saya tahu Anda sangat menginginkan kontrak ini. Tapi Anda harus menunjukkan ketulusan. Tuan Ruan, keluarga Jiang kami sangat tulus. Manis. Aku tidak tahu kamu benar-benar bodoh. Masih berpura-pura bodoh. Anda harus tahu persis apa yang saya maksud. Selama Anda pantas mendapatkannya. Bukankah kamu baru saja menerima kontrak ini? Selain itu, saya tahu jenderal Anda di keluarga Jiang juga tidak terlalu baik. Tuan Lan, bagaimana Anda bisa melakukan ini? Dan Tian-Tian. Berhentilah berpura-pura. Kamu juga bukan gadis berbunga kuning. Kudengar suamimu yang tidak berguna sudah beberapa tahun tidak pulang. Apakah kamu kesepian sekarang? Ayo, saudaraku, tinggallah bersamamu. Tunggu sebentar. Apa yang sedang kamu lakukan? Cepat keluar dari sini. Hong Hong Xuan, apakah aku bermimpi lagi? Kenapa aku memimpikan pria menyebalkan ini lagi? Xuan, kamu baik-baik saja. Pemilik toko. Ini adalah direktur penjualan grup Shemei. Menurut Anda bagaimana hal ini harus ditangani? Menurut Anda apa yang harus dilakukan? Apakah Anda masih perlu bertanya kepada saya tentang hal ini? Hubungi CEO grup Shemei dan pecat dia. Itu penjaga toko. Hei kamu lagi ngapain? Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan bergerak. Ibu. Hong Xuan. Kamu kembali. Ini aku. Saya kembali.
Hong Xuan, ini akan menjadi 5 tahun sejak kamu pergi. Tahukah Anda bagaimana saya dan anak-anak saya menghabiskan 5 tahun ini? Hong Xuan, ini akan menjadi 5 tahun sejak kamu pergi. Tahukah Anda bagaimana saya dan anak-anak saya menghabiskan 5 tahun ini? Tahukah Anda betapa sulitnya bagi kami? Aku tahu. Jadi aku kembali kali ini. Semuanya akan baik-baik saja. Lupakan saja, Anda mengatakan hal yang sama 5 tahun lalu. Tapi kenapa kamu tidak pergi selama 5 tahun? Saya tidak percaya apa yang Anda katakan. Apa yang saya katakan kali ini ada benarnya, kanan? Bukankah Anda selalu menginginkan kontrak dari Saint America? Saya mengirim seseorang untuk mengirimkannya kepada Anda. Coba lihat. Ini. Itu benar. Ini. Tentu saja itu benar. Apakah aku masih bisa berbohong padamu? Hu Xuan. Jika kontrak ini benar-benar bisa ditandatangani, maka kehidupan kita di keluarga Jiang akan jauh lebih baik. Saya tidak peduli bagaimana Anda mendapatkan kontrak ini. Aku hanya berharap kamu tidak berbohong padaku kali ini. Bisakah kontrak ini benar-benar ditandatangani? Selama Anda ingin menandatangani, staf dari Shenmei dapat menandatangani kontrak dengan Anda kapan saja. Saudaraku, saya mendengar bahwa Tian-Tian memenangkan pesanan dari grup Shenmei. Benar atau salah? Daftar itu sangat besar. Bisakah Tian-Tian dijatuhkan? Ini beritaku. Itu adalah teman dari grup Shenmei yang diam-diam memberitahuku. Berita yang dapat dipercaya. Ini sangat menjengkelkan. Anda mengatakan daftar yang begitu besar. Mengapa Anda mengisinya dengan harga murah? Hai saudara. Jika tidak, beri aku daftar ini. Tembak saja orang depannya secara langsung. Bagaimanapun, saya tidak menyukai paman kedua saya dan yang lainnya. Hujan badai. Anda harus menandatangani kontrak Shenmei sesegera mungkin. Kakek akan sangat senang kalau begitu. Hahaha bagus. Terima kasih kawan, aku tahu. Hong Xuan, dari siapa kamu meminjam ini? Ayo kembali dan tinggal di sana. Jangan biarkan siapapun mengotorinya. Tidak apa-apa, meski ini bukan milikku, tapi kita bisa tinggal selama yang kita mau. Lebih baik kembali. Halo, apakah kamu manis? Saya adalah Departemen Sumber Daya Manusia perusahaan. Saya baru saja mengatakannya di atas. Memecatmu. Apa? Mengapa Anda memecat saya? Apa? Apa? Apa yang salah? Saya dipecat dari perusahaan zombie. Apa? Apa yang salah? Mengapa saya dipecat dari perusahaan zombie? Mengapa mereka harus memecat Anda? Tidakkah mereka tahu kamu menandatangani sisa pesanannya? Tahu. Mereka mengatakan mereka akan menyerahkannya kepada orang lain untuk diuangkan. Bagus. Tunggu saja sampai mereka memohon padamu. Hong Xuan, apa maksudmu? Tunggu saja dan lihat pertunjukan bagusnya.
Halo, saya Wakil Presiden Jiang Group. Saya datang hari ini. Saya ingin mendiskusikan kontrak dengan Shengmei kami. Wakil Presiden, salah saya. Bagaimana Anda tahu tentang kerjasama antara Shengmei Hui dan Jiangxi Group? Ini. Ya, kami punya sumbernya sendiri. Oke, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami di Shengmei sangat berniat untuk bekerja sama dengan Jiang Group. Tapi kami hanya akan bekerja sama dengan Ibu Tian-Tian dari Jiang Group. Apakah Anda melakukan kesalahan? Saya adalah Wakil Presiden Jiang Group. Hi Tian-Tian hanyalah seorang manajer Departemen Pemasaran. Saya bisa mewakili keluarga Jiang dengan lebih baik. Kami hanya berencana melanjutkan dengan Nona Tian-Tian dari Jiang Group. Ini tidak terlalu dini. Jika tidak, harap kembali dulu. Saudaraku, saya tidak mengerti. Seberapa baguskah Tian-Tian? Mengapa Shengmei mengatakan itu? Apakah saya, Wakil Presiden Grup Jiang, tidak sebaik Tian-Tian itu? Apakah Tian-Tian ini ada hubungannya dengan Ahruan? Sejauh yang saya tahu, Ahruan sepertinya telah dipecat dari pihak Nyonya Suci. Ah, apa yang terjadi? Kakek, kenapa kamu ada di sini? Kakek, mengapa kamu masih bersenang-senang? Jika sesuatu terjadi padamu, mengapa kamu tidak menelepon saja? Mengapa saya tidak datang? Mengapa saya tidak datang? Perusahaan zombie kami ini harus ditutup oleh kalian berdua. Kakek, lihat apa yang kamu katakan. Bukankah perusahaanku berjalan dengan baik? Ini tidak seserius yang kamu katakan. Itu benar, saudari. Perusahaan ini memiliki pemimpin seperti Bratar. Dengan bimbingan Anda, itu sangat sedikit. Ada apa dengan menutup pintu? Anda tahu cara berbicara mewakili saudara Anda, bukan? Izinkan saya bertanya pada kalian berdua. Apakah kontrak antara perusahaan Jiang dan grup Shengmei kacau? Anda. Anda tahu cara berbicara mewakili saudara Anda, bukan? Izinkan saya bertanya pada kalian berdua. Apakah kontrak antara perusahaan Jiang dan grup Shengmei kacau? Bagaimana kamu tahu? Kakek, hal ini. Salahkan saja Tian-Tian itu. Jika bukan karena dia, kenari tunggal ini tidak akan menguning lagi. Jika tidak, mengapa kamu begitu tidak sabar? Anda tidak sabar menunggu Tian-Tian menandatangani kontrak. Mengapa kamu tidak memecatnya lagi? Oh, lupakan saja, lupakan saja. Sekarang, prioritas utama kami adalah menyelamatkan kontrak dengan Shengmei Group. Tapi Shengmei tidak mau berbicara dengan kita sama sekali. Saya pergi ke keduanya hari ini. Itu semua kehilangan muka. Ya, aku juga menelepon mereka. Mereka bahkan tidak memberi saya rasa hormat sebagai manajer umum. Omong kosong. Maka Anda tidak akan meminta Tian-Tian untuk membicarakannya. Tapi aku sudah memecatnya. Kepala babi, meskipun dia bukan lagi dari perusahaan Jiang. Tapi bukankah dia masih anggota keluarga Jiang kita? Beraninya dia melawanmu, kepala keluarga Jiang. Kataku manis, apa yang terjadi denganmu? Tidak kembali sepanjang malam tadi malam. Apakah kamu bersama ibu yang tidak berguna itu? Hong Xuan, dia adalah suamiku. Dia ayah Miao Miao. Saya harap Anda tidak selalu mengatakan itu tentang dia. Apa? Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Sudah 5 tahun sejak dia meninggalkan kalian berdua. Apakah kamu tidak tahu bagaimana kamu sampai di sini dalam 5 tahun terakhir? Jika bukan karena aku dan adikmu, kami akan menjaga Miao Miao. Bisakah kamu mendapatkan hari ini? Ya, manis. Jika ibu dan aku tidak membantumu menjaga anak, bisakah Anda bekerja di kelompok pengawasan kami? Saudaraku, sudah kubilang lupakan saja dengan sampah ini. Ada banyak pria baik. Jangan katakan itu. Apakah ada orang lain di Wusuantai? Oh Jiang Yuah. Haonan juga ada di sini.
Duduk di dalam, duduk di dalam. Ya, kalian berdua bebas hari ini. Ada apa dengan pulang ke rumah? Adikku dan aku ada di sini hari ini. Mencari Tian-Tian berarti ada beberapa hal yang harus dicari. Mencari Tian-Tian? Ada apa? Tian-Tian dipecat oleh kalian semua. Apa yang kamu inginkan darinya? Kenapa Tian-Tian dipecat oleh kalian? Apa yang terjadi? Kehidupan Tian-Tian memang pahit sejak ia masih kecil. Jangan tinggalkan kami sendirian. Bibiu, bukan itu yang kamu inginkan. Itu karena personel perusahaan melakukan kesalahan. Kita adalah keluarga. Bagaimana cara melepas setrika? Itu bagus, itu bagus. Jadi itukah alasan Anda datang ke sini hari ini untuk membicarakan hal ini? Kami punya satu hal lagi. Manis. Daftar antara grup Jiang dan grup Shengmei kami. Saya pikir Anda harus mengambilnya kembali. Apa? Apa daftar Shengmei? Bukankah kamu bilang kamu akan mencari orang lain untuk diajak bertarung? Itu saja, karena Anda selalu bertanggung jawab atas daftar kami. Jadi sebaiknya kamu pergi. Maaf. Saya bukan lagi anggota perusahaan zombie. Jadi Anda bisa melengkapi sendiri daftar di atas. Saya tidak akan pergi. Anda. Apakah Tian-Tian masih tidak senang dengan kejadian sebelumnya? Biarkan saya memberitahu Anda di sini. Itu karena personel perusahaan melakukan kesalahan. Kami tidak mencoba memecat Anda. Anda benar-benar berpikir saya bodoh. Kalian jelas ingin memetik buah persik sebelumnya. Saya benar-benar berpikir saya tidak bisa melihatnya. Sekarang ada masalah dengan pesanan Shengmei. Kamu memikirkanku lagi. Kalau begitu aku beritahu kamu. Aku tidak akan pergi kali ini. Manis, aku beritahu kamu. Adikku dan aku ada di sini hari ini. Saya di sini bukan untuk berdiskusi dengan Anda. Shengmei daftar ini. Kamu harus pergi. Jika kamu tidak pergi. Jika Anda mencoba, kami tidak akan pergi. Apa yang bisa kamu lakukan? Kami, keluarga Jiang, sedang berbicara. Kapan giliranmu? Aku akan menyela. 5 tahun tidak bertemu. Masih seperti ini. Saya tidak mengizinkan Anda mengatakan itu tentang Hong Xuan. Apa aku salah mengatakannya? Bukankah keluargamu hanya hidup dari dividen perusahaan zombieku dan gajimu yang sedikit? Apakah dia sudah memberi keluarga Anda 1 sen selama bertahun-tahun? Seorang pria bahkan tidak mampu menghidupi istri dan anak-anaknya. Apa aku? Saudaraku, kamu dan seekor binatang buas. Manis, aku beritahu kamu. Jika Anda tidak menyenandungkan daftar ini, adikku dan kakekku akan menyewakanmu. Saham Anda juga akan diperoleh kembali untuk kami. Tidak, 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 tidak. Ah, keluarga kami hidup dari dividen saham itu. Anda tidak bisa mengusir saya dari keluarga Jiang. Kami tidak dapat mengambil kembali saham kami. Apakah Anda ingin menyewakannya atau meninggalkan keluarga Jiang? Diambil kembali atau tidaknya saham keluarga Anda tergantung pada manisnya keluarga Anda. Tian-Tian, apakah kamu ingin memberontak? Cepat letakkan daftar Shengwei itu. Kalau tidak, jangan panggil aku ibu. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Apakah kamu akan pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, jangan panggil aku ibu. Oke, aku pergi. Aku pergi, oke? Oke, aku pergi. Aku pergi, oke? Yuk, semua orang di Departemen Hukum sudah membaca kontraknya kan? Apa yang mereka katakan? Jangan khawatir kali ini. Seseorang dari Departemen Hukum telah melihat kontrak ini. Tidak masalah. Bahkan jika Anda memecat Tian-Tian sekarang, grup Shengmei juga harus memenuhi kontrak ini. Lagi pula, ganti rugi yang dilikuidasi cukup besar. Hahaha. Itu bagus. Saya masih tidak percaya. Kemanisannya bisa bertentangan dengan kehendak Tuhan. Apa yang akan terjadi jika suaminya yang tidak berguna kembali? Tidak, kamu masih harus mendengarkan pengaturanku. Dalam hal ini, Anda pergi ke Departemen Sumber Daya Manusia untuk memindahkan posisi Tian-Tian. Biarkan dia pergi ke gudang dan menjadi manajer. Anda harus pergi ke tingkat akar rumput untuk mengasah keterampilan Anda.
Lagi pula kami belum memecatnya hahaha. Oke, aku mengerti haha. Di mana ibuku dan adikku? Di mana ibu dan adikku? Nenek dan bibi pergi makan malam besar. Mereka bilang mereka tidak akan membawaku. Jika Anda tidak mengambilnya, jangan ambil. Ayah dan ibu, bisakah kamu makan malam bersamamu? Bagus. Kenapa kamu terlihat sangat jelek? Apakah sesuatu terjadi lagi? Daftar yang indah. Perintah Sheng Mei telah ditandatangani. Ada apa denganmu? Saya dipindahkan ke gudang sebagai manajer gudang. Apa? Jumlahnya terlalu banyak. Apakah ini jelas-jelas membakar jembatan yang melintasi sungai? Aku tahu mereka akan membalas dendam padaku cepat atau lambat. Tapi aku tidak menyangka mereka begitu tidak tahu malu. Dengan tangan yang tidak tahu malu. Bagian. Mengapa Anda tidak mengundurkan diri? Dengan kemampuanmu, saya yakin saya akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Berhenti. Saya. Biarkan saya memikirkannya lagi. Bagaimanapun, perusahaan zombie adalah industri keluarga kami. Saya telah bekerja selama bertahun-tahun. Sudahlah. Jangan katakan lagi. Tidak makan. Yo. Bukankah ini wanita tertua dari keluarga Jiang kita? Mengapa Anda menjadi wakil anggota komite di sini? UPS, suami, apakah ini benar-benar orang-orang dari keluarga Jiang Anda? Lihat, dia mengenakan pakaian kerja kotor. Mengapa kamu seperti orang-orang miskin itu? Mengapa Anda melihat wapres malah tidak menyapa? Apakah ini kualitas pekerjaan Anda? Saya benar-benar tidak mengerti bagaimana keluarga Jiang Anda dapat memiliki orang-orang yang tidak memenuhi syarat seperti itu. Manis, aku menuntutmu. Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda memenangkan daftar Sheng Mei, Anda akan merasa bahwa Anda adalah seseorang. Siapa yang tahu kata-kata kotor apa yang digunakan? Masih di sini untuk membuatmu marah. Bah, sudah kubilang padamu. Selama kamu tinggal di rumah Jiang selama 1 hari, Anda tidak akan pernah sukses. Inilah yang kamu dapatkan karena mengkhianati aku dan saudaraku. Tuan Yu, jangan melangkah terlalu jauh, kalian berdua. Apa yang bisa kita lakukan jika kita bertindak terlalu jauh? Bukankah kamu masih bekerja keras di keluarga Jiang? Mengapa kami tidak memecatmu? Siswa riset Kugo tidak bisa menontonnya. Apakah Anda ingin menjadi wakil presiden saya? Ahahaha. Hong Xuan benar. Kalian hanyalah sekelompok sampah yang berpikiran sempit. Perusahaan Jiang cepat atau lambat akan selesai di tangan Anda. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Saya akan memberi Anda kesempatan untuk meminta maaf segera. Jika tidak atau bagaimana? Pecat aku? Kalau begitu aku beritahu kamu. Saya sekarang secara resmi berhenti dari pekerjaan saya. Tian-Tian, kalau mau pergi, jangan kembali. Kamu akan menyesalinya. Ah, jam berapa sekarang? Kenapa kamu kembali? Saya mengundurkan diri. Mengapa Anda mengundurkan diri? Apakah kamu gila? Bagaimana kita akan hidup sebagai sebuah keluarga jika Anda mengundurkan diri? Ya Tian-Tian, kenapa kamu mengundurkan diri padahal kamu bilang akan mengundurkan diri? Setelah temanmu mengundurkan diri, kakek mengambil alih saham kita. Apa yang harus saya lakukan jika saya mengambilnya kembali? Jadi apa yang harus dilakukan keluarga kita? Tidak, sama sekali tidak. Cari Jiang Yu sekarang juga. Katakan padanya bahwa Anda baru saja mengalami kejang.
Saya tidak akan mengundurkan diri. Pergi dengan cepat. Cari Jiang Yu sekarang juga. Katakan padanya bahwa Anda baru saja mengalami kejang. Saya tidak akan mengundurkan diri. Pergi dengan cepat. Bu, apa yang kamu lakukan? Tahukah kamu apa yang mereka lakukan padaku? Saya tidak akan memohon pada kakek dan yang lainnya. Apa yang telah kulakukan padamu? Semua keluarga. Ayo, aku akan mengantarmu ke sana. Tolong ajak kakekmu pergi. Ibu pergi. Mama. Kamu sampah. Minggirlah sekarang. Nenek, jangan memarahi ayah. Apa yang akan Anda lakukan untuk maju? Apa yang bisa kita lakukan? Kamu sampah. Keluar dari sini. Dewi, aku mengundurkan diri. Mengundurkan diri ternyata hanya itu saja. Apa yang saya pikirkan? Nada yang keras. Pernahkah Anda memikirkan pengunduran diri Tian-Tian? Apa yang harus kita lakukan sebagai sebuah keluarga? Tian-Tian sangat cakap dalam bekerja. Mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah. Saya yakin suatu perusahaan besar akan segera datang untuk mempekerjakan Tian-Tian. Bah, kamu hanya angan-angan. Perusahaan besar mana yang bisa mempekerjakan Tian-Tian? Kamu benar-benar ingin membuatku kesal. Oke, Wu Huan. Berhenti bicara dan ayo masuk. Apakah menurutmu rambutku terlihat bagus? Bagus. Ikat saja. Baiklah, aku akan meneleponmu kembali. Halo. Halo, apakah ini Nona Tian-Tian? Ah, aku adalah kamu. Ah, saya Wang Chun dari Delong Group. Halo Tuan Wang. Halo, nama kasusnya. Apa yang kamu inginkan dariku? Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan kerja Jiang. Jadi saya menelepon Anda kali ini untuk mengundang Anda bekerja di Delonghi. Saya tidak tahu apakah Jiang tertarik. Delon. Saya bersedia. Saya bersedia. Jadi, posisi apa yang Tuan Wang inginkan dari saya? Berdasarkan kemampuan Jiang, saya berencana meminta Anda menjadi wakil presiden perusahaan kami. Wakil presiden. Saya baik-baik saja, Wakil Presiden Jiang. Saya harap Anda dapat bergabung dengan perusahaan kami sesegera mungkin. Saya menantikan kedatangan Anda. Ibu Miao Miao punya pekerjaan baru. Wah, hebat sekali Ibu. Akan ada pekerjaan baru segera. Bu, maukah Ibu mengajakku makan sesuatu yang enak? Bagus. Pemilik toko. Pekerjaan istri pemilik toko telah diatur. Grup DeLonghi tidak akan pergi. Grup DeLonghi adalah penjaga toko, harap yakinlah. DeLong Group dikendalikan oleh Tian Ludian kami. Ini juga merupakan salah satu perusahaan terbesar di negara ini. Beroperasi di berbagai bidang seperti properti, real estate, sekuritas, logistik, DLL. Oke, aku mengerti. Ingat, Anda tidak boleh membiarkan Tian-Tian menderita ketidakadilan. Bawahan mengerti. Ada hal lain yang harus kulakukan. Anda mengatakannya. Kakak ipar Nyonya sepertinya mempunyai motif tersembunyi terhadap putri kecil itu. Apa? Kakak ipar Nyonya menunjukkan tanda-tanda mencoba menyakiti putri kecil itu. Apakah dia mencari kematian? Apa yang terjadi? Apakah dia mencari kematian? Apa yang terjadi? Penjaga toko menjadi tenang. Kami mengetahui bahwa putri kecil secara tidak sengaja jatuh ke air di komunitas setengah tahun yang lalu. Faktanya, itu adalah kaki saudara ipar Nyonya. Itu adalah perekam mengemudi yang menangkap pemandangan ini. Dia pantas mati. Pergi periksa untukku. Kali ini bukan hanya dia, dan seluruh keluarga yang mereka. Pasti ada dukungan di baliknya. Tidak peduli siapa. Coba lihat untukku. Itu penjaga toko. Kakek. Berita itu benar. Setelah gadis yang meninggal itu mengundurkan diri dari rumah kami kemarin lusa, dia pergi ke Delong untuk bergabung dengan perusahaan. Dan itu juga posisi wakil presiden.
Kakek, menurutku Tian-Tian tidak ingin berada di sini di Jiangsu dan Zhejiang untuk waktu yang lama. Tapi ada satu hal yang tidak bisa kupahami. Grup DeLonghi sangat besar. Mengapa Anda harus pergi ke Tian-Tian untuk mencari wakil presiden? Saya tidak peduli apa yang dipikirkan DeLonghi Group. Yang saya pikirkan sekarang adalah posisi wakil presiden DeLonghi Group tidak boleh membiarkan Tian-Tian melakukan apapun. Kakek. Apa maksudmu? Maksud saya jabatan tinggi sebagai wakil presiden DeLonghi Group. Anda harus menjadi yang terbaik di antara orang-orang seperti cucu saya agar memenuhi syarat melakukannya. Pergi dan jemput gadis ini. Saya memintanya untuk mengosongkan posisi ini untuk cucu saya. Kakek masih yang terbaik. Mengapa? Bagaimana denganmu? Jangan masuk ke dalam. Lihatlah kakekmu. Tian-Tian, apakah kamu yakin? Saya benar-benar tidak perlu mengikuti Anda untuk sementara waktu. Kamu benar-benar tidak membutuhkannya. Ibu kakek tidak menyukaimu. Kamu masuk. Akan mengucapkan kata-kata buruk itu lagi. Saya tidak percaya. Oke. Kamu masih merasa kasihan padaku. Aku tidak sabar menunggumu di luar. Duduk. Halo kakek. Tian-Tiana. Memanggilmu ke sini sangat terlambat. Kakek ingin membicarakan sesuatu denganmu. Kakek, beritahu aku apa yang terjadi. Saya dengar DeLonghi Group ingin Anda menjadi wakil presiden. Apakah ada hal seperti itu? Ah ya. Itulah yang terjadi. Haha. Kamu bilang kamu. Rumah seorang wanita. Kamu sudah menikah. Memiliki bayi. Paru-parumu itu? Kudengar pria dari keluargamu juga kembali. Bukankah sebaiknya Anda tinggal di rumah saja dan merawat suami serta membesarkan anak-anak Anda? Apakah menurut Anda itu masalahnya? Kakek, itu sebabnya saya. Lihat menurut kakek. Posisi wakil presiden DeLonghi. Anda harus meminta sepupu Anda untuk duduk. Kakek, bagaimana ini bisa dilakukan? Mengapa hal ini tidak mungkin? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang kakek katakan padamu? Kakek DeLonghi mengundang saya. Bukan gadis jahenya? Jiang Yu, bukankah dia selalu menjadi wakil presiden Jiang Group? Berbicara tentang kemampuan kerja, kualifikasi dan pengalaman. Dalam hal apa dia tidak lebih baik darimu? DeLonghi Group mungkin menginginkan Anda menjadi wakil presiden. Jadi jika Jiang Yu pergi, mereka akan lebih puas. Saya tidak setuju. Hari ini aku mengizinkanmu datang. Saya tidak membicarakan hal ini dengan Anda. Saya memberitahu Anda tentang hal ini. Kakek, kamu tidak boleh terlalu memihak. Oke, berhenti bicara. Jika Anda mengatakan omong kosong lainnya, saham keluarga Anda di grup Jiang akan diambil kembali besok pagi. Keluarga Anda juga akan diganti namanya dari silsilah. Apa yang harus dilakukan? Anda memutuskan sendiri apa yang harus dilakukan. Kakek sudah selesai. Pergilah, aku lelah. Ayo pergi. Apa yang terjadi? Tidak apa-apa, ayo pergi. Tian-Tian, ada apa denganmu? Kamu harus memberitahuku. Sekarang aku kembali. Tidak ada yang bisa menindas Anda. Bahkan jika Anda berasal dari keluarga Jiang. Dia juga tidak. Kakek berkata dia akan menyerahkan posisi wakil presiden DeLonghi kepada Tuan Jiang. Apa yang Anda setujui? Kakek berkata jika aku tidak berani setuju, dia menghapus keluarga kami dari silsilah keluarga. Saya juga ingin mengambil kembali bagian saya di keluarga Jiang. Saya tidak berani menolak untuk setuju.
Oke saudari, ini bukan masalah besar, dan Delong memintamu menjadi wakil presiden. Bukan berarti keluarga Jiang membiarkan siapapun yang mereka inginkan menjadi wakil presiden. Tapi Jiang Yu selalu menjadi wakil presiden grup Jiang. Pengalaman kerja dan kecerdasannya lebih baik dari saya. Jangan khawatir saudari, kali ini mereka pasti akan mendatangkan masalah bagi diri mereka sendiri. Wu Xuan, kamu tidak terlalu percaya padaku. Tentu saja, istri saya adalah yang terbaik. Ya atau tidak? Anda akan membuat saya bahagia. Ayo pulang. Ayo pergi. Tempat ini lumayan, oke. Halo Pak. Silakan pergi ke sana dan daftar. Paman Wang, apakah kamu berbicara denganku? Ya Tuan, saya sedang berbicara dengan Anda. Silakan pergi ke sana dan daftar. Apakah kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu menghentikanku? Apakah saya masih perlu mendaftar? Itu kamu. Penjaga keamanan yang bau. Tidak ada kedipan mata sama sekali. Bahkan Tuan Muda Kuyu berani menghentikanku. Lihat apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi. Yaitu, dasar penjaga keamanan yang bau. Tidak ada kedipan mata sama sekali. Bahkan Tuan Muda Kuyu berani menghentikanku. Lihat apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi. Lupakan. Apa yang terjadi hari ini? Tidak bisa menyalahkannya sepenuhnya. Lagi pula, saya baru saja bergabung dengan pekerjaan itu. Baiklah, aku akan memberitahumu sekarang. Harap ingat trik saya ini. Saya adalah wakil presiden Delong Group yang akan datang. Ingat, dia adalah wakil presiden grup Delong Anda. Saya wanitanya. Kita akan tahu apa yang harus kita lakukan saat kita bertemu di masa depan. Cepat menyingkir, minggir atau kamu akan menunda urusanku. Kamu terlihat baik. Maaf Pak. Sejauh yang saya tahu, grup The Cheng kami tidak memiliki wakil presiden seperti Anda untuk bergabung dengan kami. Jadi silahkan masuk dan daftar dulu ya. Aku sedang membicarakanmu. Apakah Anda sudah gila atau sedang menggunakan? Aku sudah memberitahumu identitasku. Anda masih menghentikan saya. Lihat apakah Anda tidak ingin melakukannya lagi. Saya hanya ingin masuk hari ini. Biarkan saya melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Ada seorang pria di bawah dari Zhuang Yu yang mengaku sebagai wakil presiden grup Derong kami. Turun ke gedung Ying Chong. Hei, aku sedang membicarakanmu, seorang penjaga keamanan kecil. Anda harus menghadapi saya hari ini, bukan? Nah, hari ini saya ingin melihat diri saya sendiri, wakil ketua Delong Group. Bisakah saya masuk? Halo Departemen Sumber Daya Manusia Delong Group. Saya datang untuk bekerja dengan Anda. Jenderal, ada penjaga keamanan di bawah yang menghentikan saya. Jangan biarkan aku masuk. Apa? Kalian akan segera turun. Oke, aku akan menunggumu di sini. Setelah mendengar ini, orang-orang dari Departemen Sumber Daya Manusia akan segera turun. Biarkan saya melihat apakah Anda dapat menghentikan saya. Lihat itu, inilah umat manusia yang menyambut saya, wakil kepala Delong Group. Saya mengerti bagaimana Anda masih sombong. Apakah kamu gila? Kamu berpura-pura menjadi apa? Dasar bajingan bau. Aku akan menghidupkanmu sebentar lagi. Saya mengerti bagaimana Anda masih sombong. Tidak peduli seberapa gilanya kamu. Kamu berpura-pura menjadi apa? Dasar penjaga keamanan yang bau. Aku akan menghidupkanmu sebentar lagi. Waktu pengalaman keamanan Anda telah tiba. Silakan kembali ke kantor Dingli untuk bekerja. Tuan Wang Wang. Tadi Anda bilang dia adalah wakil presiden Delong Group. Siapa namamu Jiang Jiang? Namaku Jiang Yu. Oh ya, Jiang Yu, kenapa saya tidak tahu bahwa Delong Group kita memiliki wakil presiden bernama Jiang Yu? Ini, bukankah aku belum diterima bekerja?
Apakah kamu tidak mendengarku dengan jelas? Dia mengatakan dalam grup kami tidak memiliki wakil presiden bernama Jiang Yu. Inilah yang sebenarnya terjadi. Saya di sini untuk bergabung dengan pekerjaan atas nama saudara perempuan saya. Dia baru saja memesannya. Apakah kamu bercanda? Saya mempekerjakan Miss Tian. Apa hubungannya denganmu? Sebab, ibu kita mempunyai potensi dan kemampuan yang terbatas. Ada juga ikatan keluarga untuk mewujudkan kecintaan dalam grup kepada kami. Jadi saya akan mengambil posisi ini. Keputusan nenek moyang Anda dari keluarga Jiang. Apa hubungannya dengan dalam grup kita? Grup dalam kami memiliki dewan direksi. Ada seorang ketua. Semua urusan kelompok diputuskan oleh mereka. Lebih-lebih lagi, kami mempekerjakan nyonya. Apa hubungannya ini dengan keluarga Jiang Anda? Saya pernah menjadi wakil presiden Jiang Group. Saya lebih mampu dari Tian. Dia masih punya pengalaman. Jadi aku lebih cocok untuk ini. Semoga Wang Min yang tidak mengerti. Tidak tahu cara menggunakan diri sendiri. Jiang Yu, aku bilang ada yang salah dengan otakmu, kan? Jiang Yu, aku bilang ada yang salah dengan otakmu, kan? Apakah Anda memperlakukan ini sebagai situs lamaran pekerjaan? Aku beritahu kamu. Meskipun ini adalah situs lamaran pekerjaan, kami tidak akan mempekerjakan orang yang sombong. Wakil presiden yang meremehkan personel keamanan perusahaan. Wang Tao, jangan marah dulu. Beri aku kesempatan lagi. Seseorang datang dan mengusir mereka. Mereka tidak diizinkan datang ke dalam grup kami di masa mendatang. Tuan Wang. Beri aku kesempatan lagi. Wang hai Tuan Wang. Tuan Wang. Xiao Yu, pergi dan minta wakil presiden Tian untuk bergabung denganmu. Bagaimana dengan kakekmu kali ini? Ini benar-benar tidak bagus. Tapi tidak peduli apa. Dia juga kepala keluarga Jiang. Anda tidak boleh bertengkar dengannya. Mengapa kamu tidak menyetujuinya saja? Ya, manis. Anda bilang posisi Anda sebagai wakil presiden sudah hilang sekarang. Lalu dia menyinggung kakek. Kataku manis. Kenapa kamu selalu menimbulkan masalah? Kataku kakak. Anda bahkan tidak melihat berapa berat Anda. Kembali ke Delong. Cara saya melihatnya. Ceraikan saja pecundang itu. Betapa indahnya bisa bersama Long Hu. Qian Long, apakah kamu berbicara tentang Tuan Muda Long dari kelompok panjang? Ya, Bibi. Kekuatan grup panjang. Mirip dengan grup Delong Hi. Jika adikku bisa menikah dengan Tuan Long Hu, maka keluarga kita tidak akan bisa sejahtera dan sejahtera. Ahahaha. Tian, dengarkan saja Qian Long. Ceraikan pecundang itu. Carilah itu. Gelong Hu membina hubungan dengannya. Anda sudah muak. Saya mempunyai seorang suami dan seorang anak perempuan. Kamu adalah saudaraku. Apakah menurut Anda pantas untuk memberitahu saya hal ini? Apa yang tidak pantas dalam hal ini? Aku ibumu. Kita semua adalah satu keluarga. Bukankah kami mengatakan ini hanya untuk Anda? Anda mengikuti pecundang itu. Apa yang bisa dia berikan padamu? Jika kamu tidak meninggalkan Delon, kamu tidak akan bisa melindunginya. Apa yang bisa diberikan Hong Xuan padamu, Mama? Berhenti bicara. Saya tidak akan bercerai. Siapa itu? Halo, saya dari Departemen Sumber Daya Manusia Grup Dongdong. Permisi Tian, apakah kamu tidak di rumah? Halo. Bolehkah saya bertanya siapakah Nona Tianjing? Saya. Halo Tuan Tian. Saya Ju Xiaoyu dari Departemen Sumber Daya Manusia Delong Group. Saya memberanikan diri untuk datang ke sini kali ini. Saya meminta Anda untuk melamar pekerjaan atas nama Delong Group. Ah, Delong. Orientasi. Bergabung dengan perusahaan. Ju Xiaoyu itu? Apa aku melakukan kesalahan padamu? Tian, kita sudah menyerahkan posisi wakil presiden kepada Jiang Yu, paham? Kita tidak mungkin salah. Sebelum pergi, Wang secara khusus berkata, posisi wakil presiden Delong Group hanya bisa dijabat oleh Tian. Tidak sembarang orang bermarga Jiang bisa mengabdi. Tuan Tian, jika Anda merasa nyaman sekarang, ayo pergi. Suami saya dan anak-anak pergi berbelanja. Tunggu sampai mereka kembali dan membicarakannya sebelum pergi. Oke, Tuan Tian. Ayah, beritahu saya. Apakah Delong Group terlalu menindas? Tidak masalah jika dia tidak mengizinkanku menggantikan gadis Tian, dan mereka mengusirku dengan cara yang buruk. Terutama Tuan Wang. Dia benar-benar mengarahkan hidungnya ke arahku dan mengutukku. Saat itu, saya ingin mencari celah di tanah dan merangkak ke dalamnya.
Sangat memalukan. Bagaimana bisa? Saya juga bertemu Tuan Wang dari Delong. Dia sangat baik hati. Bagaimana kamu bisa melakukan ini padanya? Meskipun keluarga Jiang kita tidak sekuat Delong. Kalau begitu dia harus memberi wajah pada keluarga Jiang kita, bukan? Kalau begitu dia harus memberi wajah pada keluarga Jiang kita, bukan? Bagaimana kamu melakukannya dengan baik kali ini? Coba saya lihat. Hal ini ada hubungannya dengan makanan penutup ini. Tian-Tian baik. Kakek, bukankah ini pesta ulang tahunmu beberapa hari lagi? Orang yang datang saat itu pasti tidak akan mengatakannya. Wajah Tian-Tian akan hilang saat itu. Kakek yang baik mendukungmu. Anda tidak harus bersikap sopan padanya. Bahkan jika dia menjadi wakil presiden Delong. Bukankah dia masih keponakan kita? Ahahaha. UPS. Lihat, bukankah ini Tian-Tian, wakil presiden Delong Group? Selamat datang untuk mengunjungi kami. Jika Anda datang ke keluarga Jiang kami, itu akan membawa kegembiraan yang besar. Jiang Yu, jangan melangkah terlalu jauh. Saya juga dari keluarga Jiang. Kamu masih tahu bahwa kamu adalah keluarga Jiang kami. Saya pikir Anda sudah lama melupakannya. Anda, Tuan Tian, kaya dan memiliki wajah yang bagus. Kuil kecil keluarga Jiang kami tidak dapat menampung Anda. Silakan kembali, Jiang Yu. Tian-Tian dan saya di sini untuk merayakan ulang tahun kakek. Berhati-hatilah dengan apa yang Anda katakan. Anda menyia-nyiakan. Siapa yang mengundangmu ke keluarga Jiang kami? Apakah Anda masih bertanggung jawab atas urusan keluarga Jiang kami? Tempat ini bukan untuk kamu datangi, keluarlah sekarang. Jiang Yu, harap berhati-hati dengan apa yang kamu katakan. Hong Xuan, dia adalah suamiku. Kami di sini untuk merayakan ulang tahun kakek. Mengapa kamu mengusirku? Mengapa saudara laki-laki saya menjadi pemimpin grup Jiang? Hanya karena aku adalah cucu kesayangan kakek. Saya masih wakil pemimpin grup Jiang, oke? Apakah itu cukup? Yu Xuan, lupakan saja. Pergilah dan bicara padaku nanti. Oke. Anda. UPS, hujannya berkurang. Ada apa denganmu? Mengapa kamu tidak membiarkan wanita cantik seperti itu masuk? Mengapa kamu tidak membiarkan wanita cantik seperti itu masuk? Ah, cantik. Dia berasal dari keluarga Jiang kami. Hanya pengamat yang memakan segalanya. Sekarang saya punya anak. Wanita seperti apa kamu? Tuan Yu memiliki visi yang tinggi. Bahkan jika Anda tidak menyukainya, saya juga perlu memperkenalkannya kepada saudara-saudara kita. Kami bukan orang yang pilih-pilih makanan. Kakak ipar yang, seleramu cukup kuat. Tidakkah kamu melihat suaminya berdiri bersama seorang anak? Apakah kamu berani untuk muncul? Itu benar-benar bunga yang tersangkut di kotoran sapi. Keindahan yang sangat indah. Bagaimana Anda bisa menemukan pecundang seperti itu? Cantik, kenapa kamu tidak bergaul denganku? Kami menghidupi keluarga kami. Hong Xuan, beraninya kamu memukul seseorang di akademiku? Tidakkah kamu mendengar kata-kata kotor yang baru saja dia ucapkan di garis depan? Bukankah seharusnya dia memukul? Aku beritahu kamu, Tuan yang adalah tamu keluarga Jiang kami. Keluarga Jiang kami berhak bertanggung jawab atas keselamatannya. Sekarang Anda mengalahkan keluarga Jiang kami. Saya pikir Anda akan memberontak. Sekarang berlutut dan minta maaf kepada Tuan Yang. Kalau tidak, aku akan melihatmu dengan baik hari ini. Tian-Tian, kalian terlalu tidak tahu malu. Bagaimana kamu bisa memukul seseorang di pesta ulang tahun kakekmu? Haonan, Hong Xuanlah yang bergerak lebih dulu. Itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hong Xuan, dasar sampah. Minta maaf pada yang Cao secepatnya. Jangan membuat masalah dengan kami. Kian, saya akan menangani urusan hari ini. Jaga saja Nanan dengan baik. Hati-hati. Yakinlah. Hong Xuan, dasar sampah. Minta maaf kepada Tuan yang secepatnya. Jangan membuat masalah bagi kami. Saya akhirnya mengerti. Kalian yang disebut saudara yang manis.
Untuk keuntungan kecil itu, anggap saja tidak mendengar penghinaan Tian-Tian. Anda sama sekali tidak layak menjadi saudara yang manis. Oh, kami harus bergantung pada sampah keluarga Jiang untuk makan dan minum. Apa hak Anda untuk berbicara di sini? Bukan giliran Anda untuk mendikte masalah terkait keluarga Jiang kami. Keluar dari sini. Anda pikir saya ingin datang ke sini? Jika bukan karena pesta ulang tahun kakek Tian, siapa yang akan datang ke pesta ulang tahun? Apakah kamu membawa hadiah? Tentu saja aku membawanya. Ini adalah gelang yang diukir dari batu giok lemak kambing terbaik. Ini adalah ahli umur panjang saat ini. Giok lemak kambing terbaik. Tahukah Anda berapa nilai benda itu? Itu terkadang sangat berharga. Datang saja dengan mulutmu. Kamu berkulit terlalu tebal. Saya tahu dia pasti Tian-Tian palsu. Saya tahu kondisi keluarga Anda tidak terlalu baik. Tapi hari ini adalah hari ulang tahun kakek. Anda tidak bisa menipu saya dengan yang palsu. Li Xuan. Serius, ini adalah apa yang kamu yakini padaku? Ya, aku percaya padamu. Hahaha. Dan dia bahkan mengatakan bahwa itu benar. Anda tahu hal itu jika itu benar. Berapa nilainya? Biayanya puluhan juta. Hanya karena kamu sungguh sia-sia. Bagaimana Anda bisa mengambil sesuatu yang begitu berharga? Menurutku itu pasti palsu. Jika ini benar, saya hanya berbaring di tanah dan belajar menggonggong. Jika ini benar, saya hanya berbaring di tanah dan belajar menggonggong, bukan? Suatu hal yang sangat berharga. Jangan sebut dia pecundang. Sekalipun keluarga besar itu ingin mengeluarkannya, mungkin perlu usaha. Yaitu benar. Harta karun seperti itu bukan hanya sesuatu yang bisa Anda impikan jika Anda punya uang. Saya benar-benar tidak menduganya. Dan ada orang-orang yang tidak tahu malu. Gunakan barang palsu ini untuk diterima. UPS. Sangat tidak tahu malu. Teman sekelas, tidakkah kamu mengakui sekarang bahwa benda di tanganmu itu palsu? Bebek mati dengan mulut yang membandel. Saya juga bisa memahami orang-orang seperti Anda. Saya juga tidak bisa memikirkan sesuatu yang terlalu bagus. Anda juga bisa membuat hal palsu ini untuk membodohi orang seperti kami. Barang yang ada di tanganmu tidak ada bandingannya dengan barang yang kuberikan padamu. Tuan Jiang, apa hadiahmu hari ini? Keluarkan dan biarkan kita semua membuka mata. Ya. Tuan Jiang, tolong beritahu kami satu sama lain untuk waktu yang lama. Aku akan memberikannya pada kakekku. Itu adalah Wenhua dari dinasti Xuan The King. Bunga Xuan The King. Saya ingat ada yang serupa dengan ini tahun lalu. Namun dijual dengan harga setinggi 45 juta. Ya, saya ingat ini juga. Lihatlah Tuan Yu, yang ini lebih baik dari yang itu. Bukankah harga itu palsu? Meskipun pabrikan menggunakan beberapa ide yang salah, tapi yang palsu tetaplah palsu. Tidak bisa menyembunyikannya dari Hong Xuan. Jangan bicara omong kosong. Bagaimana itu bisa palsu? Kamu sampah. Bisakah Anda memahami apa itu barang antik? Saya pikir Anda sengaja berbicara omong kosong di sini. Biarkan semua orang lupa bahwa barang yang ada di tangan Anda adalah palsu. Itu tercela. Mendengus, sungguh tercela. Aku bukan orang yang tidak tahu malu sepertimu. Berbohong dengan mata terbuka. Aku bilang barangmu itu palsu. Tentu saja saya punya bukti. Bukti apa? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Bukti saya sederhana. Seseorang yang memiliki vas pola zen biru dan putih Xuande. Dalam perjalanan ke sini. Apa maksudmu? Apa artinya? Maksudku. Orang yang memiliki vas itu sedang dalam perjalanan untuk mengantarkannya. Hahaha, menurutku kamu gila. Tahukah kamu berapa harga vas itu untukku? Saya menghabiskan 50 juta. Butuh waktu lama bagi saya untuk menemukan vas ini. Saya nyata. Aku bilang kamu sia-sia. Anda di sini untuk menimbulkan masalah dengan tulus. Keluar dari sini. Astaga. Apakah saya membacanya dengan benar? Itu ketua Delong Wang Chun. Siapa ketua misterius Delong Group? Apakah Anda mengonfirmasi? Tentu saja saya konfirmasi. Saya juga cukup beruntung bisa bertemu dengan pimpinan Wang secara kebetulan. Dia mempunyai temperamen yang luar biasa. Bagaimana mungkin aku tidak mengingatnya? Maka keluarga Jiang luar biasa. Begitu dia melewati hari ulang tahunnya,
Ketua Delong datang sendiri. Keluarga Jiang akan menjadi makmur. Tuan Wang ada di sini. Bunganya bersinar terang di bawahnya. Tolong. Saya mendengar seseorang di sini mengaku memiliki vas Wande dengan pola biru dan putih di tangannya. Apakah itu benar? Saya mendengar seseorang di sini mengaku memiliki vas biru dan putih Wande di tangannya. Apakah itu benar? Tuan Wang, bagaimana Anda tahu? Aku punya caraku sendiri. Jika Anda tahu, saya akan bertanya apakah ini masalahnya. Ya, ada. Tapi itu adalah hadiah dari kakakku untuk kakekku. Memang benar, tidak apa-apa. Keluarkan dan hancurkan sendiri. Halo, Ketua Wang. Hari ini adalah hari ulang tahunku. Bagaimana jika kamu datang, duduk dan minum segelas anggur? Selamat datang di keluarga kami. Tapi Anda di sini untuk menimbulkan masalah. Lalu saya akan dengan berani bertanya di mana keluarga Jiang kita berada. Menyinggungmu. Apakah Tian-Tian ada di belakangmu? Hal buruk apa yang Anda katakan tentang keluarga Jiang kita? Ya, pernahkah Tuan Wang mendengar rumor tentang keluarga Jiang kita? Ini manis. Dia adalah putri tidak berbakti dari keluarga Jiang kami. Dia memiliki karakter moral yang buruk. Penuh omong kosong. Dia adalah pecundang yang dipecat dari perusahaan zombie kami sebelumnya. Anda tidak bisa mempercaya apa yang dia katakan. Kakek Haonan. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Anda belum pernah bertemu Ketua Wang sama sekali. Saya tidak pernah mengatakan hal buruk tentang keluarga Jiang. Jangan menjebakku. Diam. Anda tidak punya tempat untuk berbicara di sini. Aturan keluarga Jiang Anda sangat besar. Wakil Presiden Delong Group kami dipanggil seperti ini di keluarga Jiang Anda. Apakah semua orang menyebarkan rumor? Ketua Wang, kita semua adalah saudara yang manis dan dekat. Bagaimana kamu bisa menyebarkan rumor tentang dia? Saya tidak mengerti. Untuk apa kamu datang ke sini? Bukankah aku baru saja mengatakan itu? Saya datang ke sini untuk membeli karya biru dan putih Swande itu. Tapi itu adalah hadiah ucapan selamat dari kakakku untuk kakekku. Bos Anda, Tuan Wang, ada di sini. Jika Anda mengatakan hancurkan, hancurkan. Karena itu palsu. Apa yang tidak bisa? Bagaimana itu bisa palsu? Hushuan, menurutmu apakah kamu yang melakukannya lagi? Apa yang bisa saya lakukan? Pertama-tama, Anda tidak membeli vas itu dari saya. Kedua, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya kapan Anda membeli vas itu. Sekarang kamu bisa mengatakan itu salahku. Oh, aku tahu. Apakah Anda sekarang yakin bahwa vas Anda palsu? Apakah Anda berbicara omong kosong tentang bagaimana vas saya bisa palsu? Anda tidak memiliki bukti bahwa vas saya palsu. Jangan berbohong tanpa bukti. Bukti, Anda ingin bukti. Oke, kalau begitu akan kutunjukkan padamu. Memotong. Ini untuk membuat pasangan. Menakjubkan. Saya khawatir nilainya ratusan juta. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu mengerti? Jika ada sepasang vas yang identik, nilainya tidak sesederhana 112. Setidaknya balikan. Bab ketiga dan keempat. Apa yang terjadi denganmu memegang vas? Itu tidak membuktikan kalau milikku palsu, kan? Kamu benar-benar tongkat. Pantas saja para penipu ini hanya memilih orang seperti Anda. Pembohong, tahukah kamu kalau vas Wande biru dan putih Tan Siwen yang asli hanya yang ini? Dan itu berasal dari tempat pembakaran resmi. Saya membeli yang ini dari luar negeri dengan harga lebih dari 5.000 yuan. Melewati banyak pemeriksaan oleh para ahli. Dan apa yang bisa dilakukan pria Anda untuk membuktikan bahwa dia tidak palsu? Saya tidak akan mengambilnya. Izinkan saya menanyakan satu pertanyaan lagi. Apakah Anda membeli vas itu dari pria pendek berwajah bulat? Bagaimana kamu tahu? Apakah Anda membeli vas itu dari pria pendek berwajah bulat? Bagaimana kamu tahu? Tentu saja. Nama orang itu adalah Yu Chengli. Dia adalah seorang ahli yang berspesialisasi dalam membuat Swande biru dan putih palsu. Kepalsuan yang dia buat seringkali lebih realistis. Kebanyakan orang tidak dapat melihatnya sama sekali. Jika Anda tidak percaya, kamu bisa memecahkan vasmu hingga terbuka. Lihat apakah bagian bawahnya berbeda dengan pelindung lainnya. Mendengus, Haolan.
Ambil vas itu. Menghancurkan. Keluarga Jiang kami tidak menganggap serius puluhan juta ini. Ini tidak mungkin. Tampaknya pimpinan Wang sangat cerdas. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Wang hari ini karena telah menemukan barang palsu untuk keluarga Jiang kami. Untuk mengungkapkan rasa terima kasih, saya juga meminta Ketua Wang untuk tinggal dan minum segelas air. Ya, Tuan Wang, hari ini adalah hari ulang tahun kakekku. Tinggallah dan minumlah. Ini juga hari yang baik. Tidak perlu. Saya tidak berani meminum anggur Jiang Anda. Siapa yang tahu saya meminum anggur keluarga Jiang Anda? Apalagi yang akan kamu lakukan atas namaku? Saya tidak akan tinggal. Ngomong-ngomong, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan sebelum aku pergi. Yang baru saja diambil Tian Budong dan yang lainnya adalah gelang giok lemak kambing terbaik dengan pola hewan laut. Barang bagus. Oke, rindu aku sedikit. Saya pergi dan menontonnya. Hei, semuanya ada di sini. Tinggalkan semuanya. Tidakkah menurutmu milik kami palsu? Maka tentu saja aku tidak akan tinggal untukmu. Ayah, beritahu aku. Saya tidak mengerti. Tuan Wang dari Delong Group. Mengapa dia selalu membela Hong Xuan dan Tian Tian? Mereka membuat keributan hari ini. Keluarga Jiang kami telah dipermalukan sepenuhnya. Dan kamu? Mengapa Anda baru saja membeli yang palsu? Bagaimana saya tahu itu palsu? Saya tidak mengerti. Oke. Jangan katakan apapun lagi. Menurut saya hubungan antara Ketua Delong Group dan Tian Tian serta yang lainnya tidaklah sederhana. Kalau tidak, bagaimana kita bisa membuat Tian Tian menjadi wakil presiden di Delong dulu? Saya keluar untuk membela dia lagi hari ini. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui di sini. Apa yang terjadi? Saya tahu pasti ada sesuatu yang terjadi antara Tuan Wang dan Tian Tian dari Delong Group. Mungkin tidak. Tian Tian juga memiliki keluarga dan anak. Saudaraku, menurutmu keanehan apa yang dimiliki orang kaya ini? Lalu Cao Cao masih menyukai wanita. Apakah menurut Anda begitu? Apa yang mengejutkan tentang itu? Dengarkan apa yang Anda katakan. Itu sangat mungkin. Pria dari Sanada ini bahkan tidak punya wajah. Ini sungguh memalukan bagi keluarga Jiang kami. Hong Xuan, istrimu sendiri sedang tidur di ranjang orang lain. Aku masih bangga pada diriku sendiri. Itu kejahatanku. Oh, di masa depan. Jangan memprovokasi grup Delong ini dulu. Kekuatan mereka jauh lebih besar daripada keluarga Jiang kami. Biarkan masalah ini berlalu untuk saat ini. Saya tidak percaya lagi. Jika grup Delong memiliki proyek bagus di masa depan. Kemarin lusa, dia tidak berani memberi kami keluarga Jiang. Atau apakah kakek melihat jauh? Sangat mungkin perkembangan masa depan keluarga Jiang kita akan mendapat manfaat dari Delong ini. Biar ku beritahu padamu. Kalian berdua, satu besar dan satu kecil, tidak berguna. Segera kembali ke rumah. Akan ada tamu di rumah segera. Ingat, Anda tidak boleh keluar rumah. Keluarlah sampah. Aku akan mempercepatmu kembali. Itu bagus. Aku akan mengajak Tian Tian dan Miao Miao keluar malam ini. Tidak, sayang, kamu harus tinggal. Mengapa? Aku tidak bisa memberitahumu hal ini. Ayo, cepat kembali ke rumah. Ingat, kamu tidak bisa keluar.
Tian-Tian, kamu kembali. Cepat ganti pakaianmu dan rias wajahmu. Kami akan segera kedatangan tamu di rumah. Para tamu seperti apa yang Anda undang ke rumah Anda? Tentu saja dari Long Group. Long Hu, putra tertua naga. Panjang Hu. Aku lelah, aku tidak akan menemuimu. Kamu lihat, aku bilang Tian-Tian, kenapa kamu selalu seperti ini? Tahukah kamu bahwa Long Hu diundang 2 kali oleh Qianlong sebelum dia setuju untuk datang ke rumah kita? Hanya saja tidak mudah untuk mengunjungi Long Hu sekali saja. Jangan malu padaku. Long Hu adalah wakil presiden grup Panjang. Saya pikir grup Panjang adalah milik orang lain. Aku hilang. Tuan Yalong. Cepat masuk, haha. Lama tak jumpa. Ini indah. Ini adalah bunga yang kubelikan untukmu. Apakah kamu menyukainya? Dibeli dari perusahaan Ahlong. Bagaimana mungkin kamu tidak menyukainya? Biarkan saya menyimpannya dengan aman untuk Anda terlebih dahulu. Tuan Long, silakan duduk dengan cepat. Naga harimau, bagaimana denganmu? Jangan kaget. Tian-Tiani baru saja bergabung dengan pekerjaan itu. Sedikit sibuk bekerja dan sedikit lelah. Dia tidak suka berbicara. Betapa pengertiannya Anda. Hei, aku tahu. Saya mendengarnya saat Tian-Tian mengejar Deshou. Ini adalah hal yang baik. Ini menunjukkan bahwa kita semua salah. Tian-Tian sungguh luar biasa. Aku merasa aku tidak cukup baik untuknya sekarang. Dragon Tiger, lihat betapa rendah hati dirimu. Aku pantas untukmu dan Tian-Tian. Pertandingan terbaik. Naga harimau saya mempunyai suami dan anak. Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Naga harimau saya mempunyai suami dan anak. Tolong jangan ganggu saya lagi di masa depan. Saya tahu semua yang Anda katakan. Sekarang kamu sudah tahu. Kalau begitu jangan menginginkannya mulai sekarang. Tapi Anda memerah suami Anda? Bagaimana Anda bisa dibandingkan dengan saya? Saya mendengar bahwa dia mengandalkan keluarga Jiang untuk mencari nafkah. Saya keluar 5 tahun lalu. Baru saja kembali baru-baru ini. Tapi tetap saja tidak ada yang tercapai. Aku hanya sedikit. Saya tidak mengerti bagaimana saya tidak bisa dibandingkan dengan Lese itu. Kenapa kamu terus menolakku? Hanya karena aku punya suami. Kami memiliki miao-miao. Jadi terima kasih atas bantuan Anda. Tapi tolong jangan ganggu aku lagi di masa depan. Tian-Tian, kenapa kamu berbicara dengan Ren Long Hu? Bahkan naga dan harimau pun tidak akan meremehkanmu. Menikah dengan anak-anak. Anda harus bersyukur. Bagaimana sikapmu? Dengan ibu orang lain. Hong Xuan dan saya menikah secara sah. Apa yang legal dan ilegal? Ceraikan pecundang itu dengan cepat. Makanlah makanan kita dan minumlah makanan kita setiap hari. Seperti sepotong sampah. Soalnya, naga dan harimau juga bisa membantu karir Anda. Bagaimana pecundang itu dapat membantu Anda? Itu benar, katakan padaku dengan manis. Ceraikan saja suamimu yang tidak berguna. Jangan bicara lagi. Saya tidak akan bercerai. Ya. Saya bilang Miao-Miao adalah anak yang baik. Kebetulan saya punya sepupu. Keluargaku lebih kaya dari keluargaku. Mereka adalah pasangan. Selalu menginginkan seorang anak. Jika Miao-Miao bisa diadopsi oleh mereka berdua, maka Anda pasti akan menjalani kehidupan yang baik. Apakah itu Bibi? Itu saja. Jika Miao-Miao diadopsi oleh keluarga baik-baik, Anda menceraikan pecundang itu. Bukan tidak mungkin untuk memiliki lebih banyak lagi dengan Long Hu. Bu, apa yang kamu bicarakan? Miao-Miao memiliki ibu dan ayah. Mengapa Anda harus membesarkannya untuk orang lain? Bisakah kamu berhenti bersikap berantakan? Aku beritahu kamu. Aku tidak membicarakan pernikahan ini denganmu. Anda harus pergi. Bahkan jika kamu tidak pergi, kamu harus pergi. Itu tidak terserah kamu. Itu tidak terserah kamu. Aku ibumu. Apakah aku masih bisa menyakitimu? Kamu masih muda sekarang. Temukan rumah yang bagus dengan cepat. Bu, jangan paksa aku lagi. Akankah tidak ada yang menginginkannya dalam beberapa tahun? Apakah kamu akan menjalani seluruh hidupmu dengan sampah itu? Aku beritahu kamu hari ini. Anda dan pecundang itu harus bercerai. Jika kamu tidak bercerai, aku akan mengusirmu dari rumah ini. Anda. Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pecundang. Cepat kembali padaku. Ini suamimu yang seksi.
Ah, dia terlihat seperti anak laki-laki yang cantik. Orang seperti Tian-Tian. Aku tidak layak untuk bernostalgia denganmu. Apakah itu layak untuk diingat? Ini tidak ada hubungannya dengan seberapa bagus suara Anda. Anda tidak perlu mengurus urusan antara kami suami dan istri. Mendengus. Anda adalah orang yang bahagia. Husue, kenapa kamu berbicara dengan lauhu seperti ini? Cepat keluar dari sini. Husue, cepat keluarkan pecundang kecil ini dari rumah kita. Aku tidak ingin melihatmu sedetik pun. Keluar, keluar, keluar. Gulungan. Anda. Anda pikir kami ingin tinggal di sini? Kalau bukan karena melihat Tian-Tian dan Miao Miao, kami pasti sudah pindah sejak lama. Oke. Sekarang kita telah membicarakannya hari ini. Maka kita tidak akan berada di sini lagi. Jangan menyesalinya di kemudian hari. Manis, ayo pergi. Manis, berhenti. Jika kamu berani pergi, jangan kembali. Apa yang salah? Apa yang kamu pikirkan? Oh, Hong Xuan, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini selamanya? Ya. Selama kamu dan Miao Miao bersedia, kami akan tinggal di sini selamanya. Anda. Kalau begitu mari kita tinggal di sini dulu. Tunggu saja sampai kita menemukan rumah yang cocok lalu pindah. Sebenarnya tidak perlu bergerak. Kita bisa tinggal di sini selama kita mau. Jadi begitu. Tidurlah lebih awal. Saya ada pertemuan penting besok. Bagus. Halo. Apakah berita ini terkonfirmasi? Uhah. Tahu. Terus perhatikan. Benar-benar tidak menyangka. Delong sebenarnya menyerahkan proyek sebesar itu kepada Tadachu. Hahaha. Sepertinya saya punya kesempatan untuk terlibat dalam proyek Delonghi kali ini. Kakek. Oke sekarang. Proyek Delong Group senilai lebih dari 10 miliar adalah Tian Dibuza. Jika kami dapat berpartisipasi dalam proyek Delong ini. Kemudian keluarga Jiang kita dapat bergabung dengan keluarga kelas 1. Kakek, kami tidak bisa membiarkanmu pergi kali ini. Wah saudara. Apakah menurut Anda hubungan Tian-Tian saat ini dengan keluarga Jiang kita? Apakah dia bersedia menyerahkan proyek itu kepada keluarga Jiang kita? Tian-Tian, beraninya dia tidak menyerahkannya kepada keluarga Jiang kita? Dengarkan aku. Tidak peduli apapun Tian-Tian. Dia juga baik untuk keluarga Jiang kami. Apakah dia berani berbicara dengan orang luar daripada mengurus keluarga Jiang? Ada seseorang di luar Tuan Jiang yang mengaku sebagai kakak laki-laki Anda. Katanya dia ingin bertemu denganmu. Kenapa dia ada di sini? Lupakan saja, biarkan dia masuk. Oke Tuan Jiang. Manis. Kamu terlihat sangat baik. Kelihatannya lebih mengesankan daripada kantor saya. Saya sangat sibuk. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja padaku. Manis, kenapa kamu masih kedinginan saat berbicara denganku? Aku juga tidak akan bicara omong kosong padamu. Saya mendengar bahwa Anda bertanggung jawab atas proyek puluhan miliar Delong kali ini. Ya, apa yang salah? Manis. Kita adalah keluarga. Jangan biarkan air yang melimpah mengalir ke ladang orang luar. Anda harus memahami kebenaran ini. Saya harap saya melakukan proyek ini. Bagaimana menurutmu? Tidak begitu baik. Jika Anda benar-benar tertarik dengan proyek ini, kemudian siapkan dokumen penawaran. Berpartisipasilah dalam penawaran secara normal.
Tidak perlu datang kepadaku hahaha. Manis, kita adalah keluarga. Anda tidak dapat menulis dua karakter dalam satu pukulan. Apakah kami masih perlu mengikuti tender? Bukankah semuanya akan berakhir jika kamu bekerja sama denganku saja? Maaf. Aku tidak punya banyak hak. Hahaha. Manis. Anda tidak ingin bersulang. Jika Anda tidak makan, Anda akan didenda karena alkohol. Jangan mengira Anda adalah wakil Presiden DeLonghi. Anda bisa begitu sombong dengan proyek puluhan miliar di tangan. Pada akhirnya, Anda masih menjadi anggota keluarga Jiang saya. Jangan bodoh. Saya tahu mengapa saya tidak mengganggu Anda untuk datang ke sini. Ini DeLong. Tidak di keluarga Jiang. Ada juga Tuan Mauli yang mengantar para tamu. Baiklah, mari terus berjalan dan melihat. Oh, Tuan Tian ada di sini. Hei, kenapa Tuan Wang tidak datang? Tuan Wang ada yang salah. Jika Anda memiliki sesuatu, Anda dapat memberitahu saya. Itu saja. Tuan Wang tidak datang. Tidak apa-apa untuk datang. Anda duduk dan kami makan dan mengobrol. Tian-Tian awalnya ingin mengajak Anda dan Tuan Wang untuk bersama hari ini. Untuk Mudelong. Proyek puluhan miliar baru-baru ini. Kami, Longxi Group, sangat tertarik untuk bekerja sama dengan Anda, DeLong, dalam proyek ini. Dragon Tiger, jika kamu datang kepadaku hari ini, untuk hal ini lagi, lalu aku akan memberitahumu. Kami di DeLong menyambut grup Anda untuk mengajukan penawaran. Ada hal lain yang harus kulakukan. Berjalan perlahan. Mengapa? Jangan malu-malu setiap hari. Aku menjilat wajahku dan mengejarmu begitu lama. Kamu tidak pernah menatapku dengan baik. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda adalah peri yang unggul? Anda hanya wakil De Jong. Dia justru menjadi sombong di hadapanku. Hari ini saya ingin melihat apakah Anda dapat pergi. Naga harimau, apa yang akan kamu lakukan? Mendengus. Saya ingin melakukannya, tahukah Anda? Ah, Longhu, lepaskan. Biarkan aku pergi jika kamu menyuruhku untuk melepaskannya. Kalau begitu, bukankah aku akan sangat tidak tahu malu? Semua orang telah datang. Anda melawan Tuan Tanah. Kalau begitu mari kita dengarkan. Dengarkan. Siapa kamu? Jika kamu berani memukulku, kamulah yang memukulku. Aku beritahu kamu. Apakah kamu berani melecehkan Tian-Tian lagi? Rencanakan kejahatan terhadapnya. Sangat mudah bagimu untuk dikalahkan. Saya pasti akan membuat Anda merasa seperti di rumah sendiri. Tuan Jiang baru saja menyebarkan rumor buruk tentang Anda secara online. Coba lihat. Oke, pergi dan lakukan pekerjaanmu. Oke Tuan Jiang. Anda melihat orang-orang ini setiap hari. Mereka sungguh tercela. Beraninya saya membuat rumor untuk mendiskreditkan Anda? Katakanlah Anda memperoleh dan menjual 3 juta anggota. Anda hanya punya 3 juta dan Anda ingin menyuap istri saya. Terlalu sedikit. Siapa yang menyucikan dirinya, maka ia akan menyucikan dirinya sendiri. Jangan perhatikan rumor ini. Apakah Anda percaya bahwa orang yang memulai rumor ini akan segera mendatangi Anda? Mereka akan sangat cemas. Bisakah Anda memikirkan solusi sampah seperti itu? Dia bukan seseorang yang bisa tetap tenang. Ada seseorang di luar Tuan Jiang yang mengaku sebagai sepupu Anda. Seseorang bernama Yu Xiao. Pengen ketemu kamu. Tuan Seng, masuklah. Oke Tuan Jiang. Kamu lihat. Ketua Zheng ada di sini.
Tian, saya baru saja melihat berita di internet. Beberapa orang sebenarnya mengatakan bahwa Anda menerima suap dalam jumlah besar. UPS, ini merepotkan. Apa masalahnya? Tian, kenapa kamu belum menyerah? Orang-orang online telah memasukkan sertifikat transfer Anda secara online. Ini adalah kejahatan komersial. Jika itu diterapkan, Anda tetap harus masuk penjara. Tentu akan ada cara untuk membuktikan apakah itu benar atau salah. Saya tidak akan khawatir tentang rumor acak itu. Meskipun orang yang Anda selidiki mengatakan Anda dijebak. Namun reputasi Anda juga akan rusak di kemudian hari. Pikirkan tentang hal ini. Karir Anda saat ini sedang berkembang. Jika reputasi Anda buruk, bukankah itu sepanjang malam? Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Ada jalan. Selama keluarga Jiang kami maju untuk membuktikannya untuk Anda. Buktikan bahwa Anda mentransfer 3 juta ke keluarga Jiang kami. Bukankah itu hanya akan berubah menjadi transfer pribadi internal keluarga Jiang? Jadi mari kita selesaikan masalah ini. Menurutku kamu tidak bisa membantu Ting semudah itu, bukan? Saya rasa Anda tidak dapat membantu Anda dengan mudah, bukan? Mengapa? Semua keluarga. Saya juga tidak akan mengajukan tuntutan yang berlebihan. Ini sebenarnya sangat sederhana. Tian, selama Anda menyerahkan proyek Delong kepada keluarga Jiang kami, keluarga Jiang kami secara alami akan membersihkan nama Anda untuk Anda. Biarkan adikmu menjadi kerabat manisku. Gulungan. Apa yang kamu katakan? Apakah kamu tidak mengerti apa yang saya katakan? Aku membiarkanmu pergi. Kamu membuang sampah apa? Anda pikir kami tidak tahu? Andalah yang berada di balik ini? Anda akan sangat bijaksana dengan trik kotor semacam itu. Memberimu tongkat. Sehat. Tunggu saja sampai kalian berdua selesai. Hong Xuan, itu bukan urusanmu. Saya akan menanganinya. Hong Xuan, bocah bau itu, beraninya kamu memukulku. Bersenandung kali ini. Saya pasti akan membiarkan Tian menghargainya. Lihat saja dan saya akan mengatakannya. Gadis mati Tian itu tidak punya cukup minyak dan garam. Sekarang Anda sudah melihatnya, bukan? Karena Tian tidak peduli menjadi anggota keluarga. Kalau begitu jangan salahkan aku karena kejam. Jiang Yu, apakah kamu yakin dapat merusak reputasinya kali ini? Tuhan, jangan khawatir. Inilah hal-hal yang saya posting online kali ini. Cukup untuk membuatnya terkenal. Jika saatnya tiba, orang-orang dari Delong Group pasti akan mengusirnya. Halo. Apa? Bagaimana bisa? Siang Yu, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Tolong beritahu Delong He Group untuk mengeluarkan pernyataan. Pernyataan apa? Pernyataan apa? Orang-orang dari Delong Group mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa mereka membuktikan bahwa Tian tidak memberitahu siapapun tentang suap besar itu. Dan apa yang harus dikatakan? Selain itu, orang-orang dari grup Delong juga mengatakan bahwa mereka akan menyelidiki secara menyeluruh anggota Komite Perdagangan Retail dan mereka yang terluka parah dan jahat di belakang layar, dan juga mengambil tindakan hukum. Bagaimana mereka bisa mengeluarkan pernyataan seperti itu? Lalu bukankah rencana kita kali ini akan sia-sia? Tian beruntung kali ini. Dia tidak akan seberuntung itu lain kali. Oke, berhenti bicara omong kosong. Jiang Yu, cepat bersihkan semua sentuhan akhir untukku. Delong Group tidak boleh mengambil keuntungan darinya. Jika mereka mengajukan keluhan kepada kami di Departemen Hukum, itu akan menjadi masalah besar. Oke, saya akan segera melakukannya. Harimau Naga. Bukankah Anda mengundang saya ke sini hari ini hanya untuk mengisi pertanyaan? Anda benar-benar mengatakan itu. Long Hu mengundang kami keluar hanya untuk berdiskusi bagaimana cara membersihkan ladang.
Sepertinya Long Hu juga memakan kura-kura di Tian-Tian ya? Sebagai seorang wanita, semakin sering hal ini terjadi, Anda semakin merasa tenang. Tidak. Ngomong-ngomong, aku punya ide untuk Yu Xiao hari ini. Ah. Idenya adalah, kami membius Tian-Tian. Bagaimana jika Anda membiarkan dia minum makanan harimau? Hahaha. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Foto-foto itu akan ada di tangan kita ketika saatnya tiba. Mari kita minta dia untuk menyerahkan proyek Putih DeLonghi. Itu tidak mudah, bukan? Jadi, apa yang perlu saya lakukan? Aku ingin kamu kencing di bekas tangan yang manis. Oh, tidak ada di sini, cepat duduk. Jika ada yang harus Anda lakukan hari ini, Anda harus menelepon saya. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Saya sangat sibuk. Lihat apa yang kamu katakan dengan manis. Ini rumahmu juga, kan? Mengapa kamu begitu tidak berdaya ketika aku memintamu untuk kembali? Ada hal baik yang ingin kukatakan padamu. Datang dan minum dulu. Jika ada yang ingin Anda katakan, tolong beritahu saya. Sebenarnya tidak apa-apa. Saat itulah Anda dan si tak berguna itu bercerai dan berkumpul dengan Long Hu. Jiang Yu, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Saya tidak akan menceraikan Hong Xuan. Dan dia juga tidak sia-sia. Jika tidak ada yang lain, ayo pergi dulu. Air ini. Kamu sangat encer. Ada apa dengan air ini? Tidak ada yang salah dengan air ini. UPS, apakah kamu pusing? Saya pikir sebaiknya saya meminta seseorang untuk membantu Anda masuk ke rumah untuk beristirahat sebentar. Ya Tuhan, ayo pergi. UPS. Tian-Tian, kamu masih ingin menghindariku saat ini? Apakah kamu pikir kamu bisa bersembunyi? Ayo, ayo, ayo. Kalau begitu aku akan mengajakmu istirahat, kakak. Apa yang sedang kamu lakukan? Hal sialan. Beri aku sesuatu untuk diminum setiap hari. Apa yang diselidiki pemiliknya? Kali ini, Long Hu, Jiang Yu, Qianlong dan beberapa lainnya bersekongkol untuk melakukan ini. Dan lelaki tua dari keluarga Jiang dan Haonan mengetahuinya. Yu dan Anan benar-benar tidak tahu. Selain itu, Qianlong telah meracuni putri kecil itu sebelumnya. Pendukung di baliknya adalah naga. Orang-orang ini. Jangan biarkan siapapun pergi. Ya, apakah tata letak luar negeri sudah selesai? Laporkan kembali ke pemilik toko. Pada dasarnya selesai. Anda dapat memulihkan identitas Anda sebagai pemilik toko Qianlong kapan saja. Lampiran mendengarkan perintah.
Keluarga Jiang, keluarga Yang dan keluarga Panjang. Selama itu adalah seseorang yang tidak disukai Qian Qian dan Miao Miao. Jangan biarkan siapapun pergi. Apakah kamu mendengarnya? Itu perintah bawahan. Sesuatu terjadi pada saya. Sesuatu yang besar terjadi. Mengapa panik? Jika ada yang harus kamu lakukan, beritahu aku perlahan. Kakek, kiriman yang kami kirim ke luar negeri tertahan. Jika kami tidak dapat mengirimkan sejumlah barang ini, kami akan membayar ganti rugi yang dilikuidasi. Keluarga Jiang kami pasti akan bangkrut atau semacamnya saat itu. Mama, apa yang bisa kita lakukan? Haonan melarikan diri. Zombie juga gulung tikar. Beberapa bagian kami juga hilang. Bagaimana kita bisa hidup di masa depan? UPS. Saya tidak menyangka keluarga Jiang akan mengalami hari seperti itu. Bagaimana kalau kita kembali mencari Qianlong? Biarkan dia memberi kita gambaran. Itu sungguh tidak mungkin. Ayo kita cari adikmu. Lihatlah adikmu. Bagaimana dia masih bisa mengabaikan kita? Ayo cari Qianlong dulu. Berjalan-jalan. Sudah berakhir, sudah berakhir. Suamiku, tolong pikirkan caranya. Pikirkan cara. Sudah waktunya. Apa yang bisa saya lakukan? Keluarga Jiang Anda sudah selesai. Keluarga yang kami juga bangkrut. Perusahaan saya. Semua mobil mewah dan rumah mewah saya telah terjual. Sudah waktunya. Bolehkah aku tidak khawatir? Ah, keluarga yang juga sudah tamat. Bagaimana ini mungkin? Hei, apakah kita sedang menghadapi krisis ekonomi? Krisis ekonomi macam apa yang terjadi? Ini jelas seseorang yang mengincar kedua keluarga kami. Saya tidak bisa memahaminya. Pukulan besar mana yang membuat saya tersinggung? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tuan Panjang. Berita itu sepenuhnya benar. Keluarga Jiang sudah benar-benar tamat kali ini. Kepala keluarga Jiang telah mengumpulkan uang dan pergi ke luar negeri. Ada kecelakaan beberapa hari yang lalu, kehilangan kontak. Selain itu, keluarga Yang. Semuanya sudah berakhir. Saham grup Liu kami juga diambil alih oleh seseorang yang jahat. Situasinya agak kritis. Sepertinya ada yang sengaja mengincar kita. 3. Mungkinkah itu dia? Kamu seperti ini. Pergilah bunuh Putri Sulung Husiwen untukku. Harus dirahasiakan. Lakukan sendiri. Tidak peduli berapa banyak uang yang Anda keluarkan. Tapi jangan melakukan perjalanan bisnis kali ini. Salah, ya. Mendengus. Bintang merah. Sepertinya aku meremehkanmu. Berapa banyak pendukung yang Anda miliki di belakang Anda? Tetapi, tunggu sampai kamu menghilang. Anda memiliki dukungan yang besar. Tidak berguna. Hahaha. Teman sekelas, Anda benar-benar mampu. Tian-Tian maaf. Aku merahasiakannya darimu begitu lama. Sekarang tata ruang kuil Tianlong di luar negeri telah selesai. Identitas saya akhirnya bisa terungkap. Saya benar-benar tidak percaya. Suamiku sebenarnya adalah pemilik kuil Tianlong. Dia adalah orang yang membangun kuil Tianlong seorang diri. Tidak masalah apakah saya pemilik toko kuil Tianlong atau bukan. Saya juga suamimu dan ayah Himiao. Kamu, berhentilah berpikir terlalu banyak. Oh, bagaimana dengan keluarga Jiang dan keluarga Yang? Keluarga Jiang dan keluarga Yang bangkrut. Dia memang orang terkaya saya. Bukan hanya keluarga Jiang, keluarga Yang, dan keluarga Panjang. Siapapun yang tidak menyukai Anda dan Miao Miao di masa lalu, dia dan keluarganya, saya harus mencabut semuanya. Menghapus sepenuhnya. Ayah bilang dia orang jahat. Ayah adalah yang paling berkuasa. Pemilik toko. Apa yang harus saya lakukan jika bawahan saya ada urusan?
Dia mengatakan bahwa sejak Haonan pergi ke luar negeri, banyak pohon tumbang di keluarga Jiang. Untuk mengumpulkan uang untuk pelariannya, Tuan Muda Jiang Yu sebenarnya menjual bandit keluarga Jiang. Anda akan dibeli oleh bawahan Anda. Oke. Kakek, akui saja kenyataannya. Keluarga Jiang kami sudah meninggal. Adikku juga melarikan diri. Saya mendengar dia meninggal di luar negeri. Saya menjual rumah keluarga Jiang. Saya juga ingin memberi Anda uang pensiun. Ikut saja denganku. Kakek, pembeli akan segera datang untuk mengambil alih rumahmu. Anda pecundang. Itu adalah rumah leluhur keluarga kami. Jual saja jika Anda bilang begitu. Sungguh dosa. Bagaimana saya bisa memiliki wajah untuk bertemu dengan nenek moyang kita 100 tahun dari sekarang? Ah, tidak bisa dijual. Cepat dan kembalikan uangnya padaku. Kami tidak bisa menjual rumah ini. Saya telah menyelesaikan pengalihan properti kakek. Sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Kamu. Kamu sampah. Untuk apa kamu di sini? Keluar dari sini. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara seperti ini padaku. Mendengus. Apakah menurut Anda keluarga Jiang kita sudah tamat? Anda cukup mengikuti keluarga Jiang kami seperti ini. Aku beritahu kamu. Sekarang di mata keluarga Jiang, kami masih bukan siapa-siapa. Unta yang mati lebih besar dari seekor kuda. Keluar dari sini sekarang. Berhenti. Keluar dari sini. Guru, apakah Anda berbicara dengan saya? Aku sedang membicarakanmu. Keluar dari sini. Keluar dari rumah Jiang. Aku akan menghapusmu dari silsilah keluarga. Pak Tua, belum pasti siapa yang akan keluar hari ini. Putri. Apa? Baiklah. Rumah ini telah dibeli oleh toko Tianlong kami. Sekarang tolong. Jika tidak, kami akan melawan Anda karena masuk tanpa izin ke properti pribadi. Penguasa Istana Tianlong. Maksudmu pembantaian? Dia sia-sia, dia penguasa istana. Ini tidak mungkin. Tidak, ini tidak mungkin. Saya ingin melihat Ting Ting. Aku ingin bertemu Tian Tian. Sekarang pikirkan hal ini. Permisi. Apa yang terjadi padanya? Tidak ada waktu untuk bertemu. Oke, berikan semuanya padaku. Keluar dari sini sekarang. Bagaimana kalau saya mencari seseorang untuk membantu Anda? Hehe. Aku akan pergi. Saya tidak akan pergi. Jenderal, kakek, silakan duduk sebentar. Aku berangkat dulu. Mengapa? Mengapa? Apakah dia makan kotoran? Menghabiskan begitu banyak uang. Masih bisa kalah. Tidak. Anda mengirim saya untuk membunuh Hong Juan itu. Dia adalah penguasa istana Tianlong. Apa? Penguasa istana Tianlong. Bagaimana ini mungkin? Orang-orang kita. Mereka semua ditangkap oleh istana Tianlong. Orang-orang kita. Mereka semua ditangkap oleh Tianlong. Tidak akan lama lagi kita akan dihantui. Tuan Wang, apa yang harus kita lakukan?
Dengarkan kesalahanmu. Juga serakah. Apa hubungannya ini dengan saya? Cepat keluar dari sini. Jangan hianati aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Gulungan. Sungguh menyedihkan mendengar apa yang Anda katakan. Apa hubungannya ini dengan saya? Cepat keluar dari sini. Jangan hianati aku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Gulungan. Saya tidak ingin kembali ke pedesaan. Tidak akan kembali ke pedesaan untuk pensiun. Saya tidak akan kembali ke pedesaan. Saya ingin kembali ke pedesaan. Saya tidak akan kembali ke pedesaan. Saya tidak akan kembali ke pedesaan. Saya tidak akan kembali ke pedesaan. Tidak akan kembali ke pedesaan. Hong Xuan, apalagi yang kamu sembunyikan dariku? Itu benar-benar hilang, aku janji. Miao Miao, apakah kamu percaya ayah? Saya yakin Hi Miao paling mempercayai ayah. Anda tahu, putri saya percaya pada saya. Anda tidak akan menjadi pengecualian di lain waktu. Itu istri pemilik toko.